Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lukman Hakim. Saya sebagai host utama pada podcast hari ini. Nah, di sini saya bersama teman saya Yohannes Yahya sebagai host kedua. dan tentunya podcast tanpa narasumber kurang sih. Nah, di sini saya membawa 3 narasumber, yakni Perkenalkan, nama saya Mosaifullah Supriyadi. Saya Muhammad Davini Warahmatullah. Saya Bintang Yoga Samiaji. Nah, dari ketiga narasumber itu sih sudah berpengalaman lah di Polinema. Contohnya sendiri pada organisasi mungkin ataupun di pelajaran-pelajaran tertentu. Nah, kita masuk aja nih pada pertanyaan pertama. Apa sih yang membuat kalian itu mau buat masuk di jurusan elektronika? Mungkin dari Dari saya dulu. ketiga? Oke. Mungkin untuk saya, karena saya tuh dari dulu memang minatnya di bidang elektronika. Apalagi saya dulu tuh di SMK tuh ambil jurusan teknik elektronika industri. Nah, karena ini udah linear nih, sejalur nih. Saya merasa di SMK tuh kayak masih kurang, kayak ada yang kurang nih elektro, masa gini doang sih. Nah, habis itu mutusin buat memperdalam ilmu yang ada di bidang elektronika itu tadi. Makanya saya masuk jurusan program studi elektronika. Nah, betul sekali. Jadi jurusan Anda itu dari SMK udah nyambung ya? Udah, jadi lebih enak lah. Linear lah gitu. Iya. Jadi kayak kita udah curi start lah kalau gitu. Ya. Curi start. Jadi gampang nggak buat teaching ke teman-teman selanjutnya gitu. Waduh, itu kalau itu tergantung orangnya sih, Kak. Aku kan susah buat jelasin ke teman-teman sampai bisa benar-benar paham gitu. Ya. Mungkin dari Mas David silakan. David, Kalau gimana? dari aku ya, kalau aku sama Saif ini lintas jurusan. Lebih ke Lintas, tepatnya iya. bener lintas. Soalnya kurang lebih hampir sama sih jurusanku sama si Saif ini. Karena di Saif kan apa namanya? Multimedia. Iya. Nah, Iya. kalau aku kan teknik komputer. Jadi agak lintas banget lah. Nggak sepaham itu dengan elektro. Berbeda dengan Mas Bintang sendiri. Kalau Mas Bintang kan memang selinier itu. Kalau dari Ya. aku sama Saif perlu pemahaman dulu dari awal. Karena kita nggak ada IPA ya dulu. Nggak ada IPA kita dulu. IPA selemah itu, apalagi fisika. Sedangkan di elektronika ini fisika cukup kuat lah. Makanya perlu langkah awal dulu untuk memahami semua itu. Mungkin ada tambahan? Nah, kan awalnya saya multimedia kan. Nah. Nah, kenapa saya masuk elektronika itu? Karena keterpaksaan. Nah, terus lihat, iya. Terus kalau lihat mas saya kan alumni Polinema, Ya. kok ada codingan, bagus nih buat alat-alat. Ya. Nah, disitulah saya mulai tertarik. Karena kan basic saya kan coding di website tapi, Ya. nah gitu sih. Berarti kan ngoding nih Mas. Nah, Kan selama ngoding kan ada kesusahan nih. iya. Nah, ciri-cirinya kalau biar nggak susah itu gimana Mas? Nah, bisa nanya ke teman mas. Tanya ke teman. Ya, memanfaatkan AI. Boleh. Nah, tapi jangan tergantungan sama AI dulu. Karena apa itu Mas? Nah, AI itu kan gak selalu benar mas, berpatokan. Kadang yang kita mau Ya. itu gak selalu diaplikasikan nih, dimasukkan. Nah, itu kadang ada data yang error. Nah, itu solusinya bisa tanya ke teman yang seperti Bintang, Ya. pengalaman. Ya mungkin AI itu cuma tools lah Ya, intinya. pembantu Jadi cuma ya. alat untuk bantu kita dalam belajar. Iya, babu. Ya. Kan sebagai pedoman. Ya betul sekali. Oke, tadi sudah dibahas bagaimana kita sudah menjurus ke jurusan yang kita pilih. Sekarang saya memiliki pertanyaan, gimana sih pendapat kalian semua bahwa ada mahasiswa yang mungkin salah jurusan kemudian dia bermalas-malasan, bagaimana pendapat Anda dan apa sih solusinya, terus motivasi untuk mereka untuk ya bersungguh-sungguh dalam belajar, gimana Biar menurut nggak kalian? jadi pasif di kelas mungkin Iya, ya, Mas. benar sekali. Iya. Mungkin Mas Kacang terlebih Oke, dahulu. menurut saya ada rasa tanggung jawab sih mas. Udah dibiayain sama orang tua. Nah, seperti saya nih, kan jalur mandiri. Ya. Nah, kepikiran nih, kan udah dibiayain nih mahal-mahal puluhan juta. Nah, tetap aja ngelakuin berangkat kuliah walaupun nongkrong sampai malam jam 3. Nah, itu tetap berangkat walaupun kita gak ngerti apa-apa materi pun.
Sepenting masuk lah, ada rasa tanggung jawab. Berarti tanggung jawab sampean buat kepada orang tua nih mas, Ya. biar apa yang udah diberi oleh orang tua itu bisa kita kembalikan lagi buat Ya. masa depan gitu mas. Iya. Oh ya, kalau Mas Davin sendiri gimana? Ya kurang lebih sama. Kalau aku sih berpedomannya itu orang tua lagi, sama semua orang tua. Soalnya orang tua menginginkan anak-anak sendiri itu pasti punya apa ya? Minimal gelar lah, gelar Ya, gelar. sekecil apapun, pastinya bahagia orang tua Ya. itu. Jadi kalau memang kita merasa salah jurusan, aku dulu merasa salah jurusan di semester 2, aku merasa salah jurusan, merasa malas, tapi ingat orang tua, terus ingat apa tujuanku awal masuk, awalku mau. Jadi ya kembali lagi ke pedoman sama diri sendiri kita sendiri. Ingatlah apa yang kita mau, apa yang kita tuju di awal itu. Oke. Ada tambahan? Ya mungkin aku setuju sama pendapat mereka berdua, cuma kalau motivasi ya jalanin aja dulu. Jalani aja. Dulu ya. Nanti kan kita masih belum tahu nih mata kuliah kedepannya yang bikin minat kita lebih, wah ternyata elektro kayak gini tuh. Pasti itu ada. Nanti bakal ketemu mata kuliah yang menurut individu masing-masing itu pasti yang ada yang seru. Ada yang Menyaksikan. Seru ya, Oke. Mas, ya. Karena apa ya, kalian ingin masuk ke elektro nih, pasti kan udah ada pandangan di elektro mau ngapain. Nah biasanya orang nggak semangat kuliah tuh gara-gara ekspektasinya itu Iya, terpatahkan. Kok terpatahkan. nggak seperti ekspektasi awal sih, gimana sih? Aduh, aku jadi males nih. Nah kayak gitu tuh. Nah kalau saran dari aku sih jalanin aja dulu. Ya kalau masih males-malesan ya ingatlah orang tua yang udah biayain kita. Ya, itu mahal-mahal. Jadi kembali lagi ke orang tua lagi ya mas. Tua. Iya, Iya. betul sekali. Dan tentu juga berani memulai, berani Berani mengakhiri. Berani gak hari mengakhiri? Siap Mas Iwan. Nah, di Polinema ini pasti masnya ini kan nggak mungkin kuliah datang terus pulang gitu kan, nggak Ya, mungkin kan? nggak mungkin. Pasti Nggak ada organisasi-organisasi tertentu yang kalian ikuti. Itu ada nggak mas? Mungkin dari- Organisasi apa itu mungkin? Kalau Silakan Nah, dulu. dari dulu ya, Mas. Davin, Kalau awal sih dulu sih langsung tertarik ke himpunan pertama. Pertama sih BEM kalau aku. Pertama BEM. BEM, BEM pengen ya. ikut BEM. Tapi ingat lagi karena aku merasa salah jurusan dan perlu ilmu dulu dari awal, jadi aku Ya. ikut yang bawahnya himpunan. Himpunan dulu ya mas. Terus Mas Bintang? Kalau aku sih lebih, kan dulu dari SMK emang pengen nih menjerumus ke sub bidangnya elektron yaitu robotik. Nah, jadi Ya. aku ngikut satu komunitas minat bakat yang ada di Polinema, ya di bawah namanya HME lah ini. Oh, ya. Namanya itu EPROM. EPROM ya, Nah, Mas? jadi kita fokusnya ke riset robotik, gimana sih cara robot ini gerak, gimana cara robot ini bisa banyak hal lah. Jadi fokusnya emang ke robot itu tadi. Kalau Mas Sarif, nah, kalau saya sendiri udah berhenti mas. kenapa itu? Kenapa? Saya belum bisa memfokuskan antara tugas kuliah dan himpunan. Oh ya, Nah, himpunan itu terlalu padat mas. ya. Nah, sebenarnya. sedangkan saya pengen memfokuskan dulu kepada bidang elektronikanya, jadi Ya. saya memilih ngerjain tugas dulu. Berarti Masnya ini seperti ya, lebih mementingkan tugasnya dulu, Ya. baru nanti bakalan mengabdi diri dari Ya. kuliah itu tersebut. Nah, tips buat yang ikut organisasi tadi gimana mas? Biar Mas Syarif nih, kan dia merasa terkecilkan kan? Ya, bimbang. Nah, bimbang apa ikut apa enggak ya? Ya tugas kuliah tuh jangan dibuat molor-molor lah kerjainnya. Ya walaupun kenyataannya sih tidak seperti itu. Gimana mas ya? Aku sendiri ya molor-molor kadang-kadang mas. Ya. Kalau bisa sebisa mungkin, pasti kan ada waktu kalau kita pasti kos atau apa gitu males itu jadi scroll sampai Peluang lah istilahnya. ya waktu luangnya tuh kayak Iya. habis buat scroll itu lebih baik buat tugas lah. Nah kalau aku sendiri ya, kalau aku di kos tuh emang males-malesan, cuma aku kalau ke kampus itu rasanya pengen ngerjain sesuatu lah ya, jadi ya. produktif. Nah gimana aku cara produktif ya ke kampus, entah itu ke secret
atau ke kemana lah, bebas Basket. intinya di kampus bebas lah. Mas David? Apa ya? Kalau dari aku sih ya seperti kata Mas Bintang, kalau sebisa mungkin memaksimalkan waktu yang ada. Jadi kalau memang kita merasa banyak tugas nih, ya jangan sampai ada namanya scroll, main game, semua itu nggak produktif lah itu nanti. Jadi ya kalau merasa memang ada tugas segera kerjakan, segera selesaikan daripada mengejar deadline seperti kita semua pasti pernah lah. Iya. Mendekati deadline baru mengerjakan, baru mepet-mepet, mengerjakan apa adanya tanpa adanya pemahaman dari jawaban yang kita berikan. Ya, jadi ya kalau memang ada tugas segera kerjakan. Kalau memang nanti ada urusan di organisasi, kita imbangi. Kita siangnya mau ngapain, malamnya mau ngapain, kita bagilah. Kita atur sedemikian rupa, kita prioritaskan apa yang perlu kita selesaikan terlebih dahulu. Berarti gitu ya Mas. Kan selama ini harus dibagi juga kan. Iya. Tapi kan kita kuliah udah dibayar orang tua nih, pasti nggak mungkin kan. Apa itu harus ke organisasi terus. Jadi kita harus fokus kuliah terus, fokus kuliah juga. Nah, udah berapa pertanyaan tadi? Udah banyak ya? Udah lah, Udah banyak. udah cukup banyak tadi. Cukup banyak kan? Cukup banyak. Nah, Gak kerasa. pertanyaan lagi nih. Kalau semisal nilai kalian kurang dari rata-rata, kalian harus apa? Mas Saif Iya, terlebih kita dahulu. bikin khidmat dari kanan. Iya, saya bosen nih. Kurang ya Mas ya. Kurang dari rata-rata nih. Ya di bawah rata-rata lah, Iya. di bawah rata-rata. Lebihnya sebelum kan mesti kita sadar tuh nilai Ya. kita kurang. Nah, kan kita udah sadar nih kalau nilai kita kurang, ya lebih giat lagi lah Mas. Lebih giat ya? Ya, lebih tepatnya sadar diri lah. Ya. Oh, nilai kita kurang, apa yang kita harus dipelajari? Apa yang harus diperbaiki lagi Ya, buat diperbaiki. ngangkat itu nilai di semester Ya. kedepannya. Nah, Ya. betul sekali. Evaluasi diri sendiri. Evaluasi kembali deh. Iya, evaluasi. Karena apa ya? Kalau memang kita nggak sadar ya, Iya. semakin ke depannya semakin buruk aja. Nggak ada Buruk. perubahan. Ada Iya, perubahan. apalagi kan kita pas UTS itu kan udah disepil tuh IP-nya. Iya. Nah, pas gap UTS ke UAS nih kita bisa Iya. memperbaiki nilai itu tadi. Sebagai tolak ukur ya. Ya, ukur. betul Harus sadar sekali. ya, evaluasi. Itu mempermudah kita sih. Jadi bisa evaluasi sebelum UAS itu tadi. Evaluasi diri sebelum UAS. Oke. Terima kasih kembali untuk Polinema ya, karena sudah tidak transparan lah untuk nilai ini. Saya salut banget sama Polinema ya. Nah, kan udah berapa menit ini? Udah lama lah ya. Mungkin cukup dari kita agar ya sharing-sharingnya cukup dulu lah. Gak mungkin lama-lama karena juga keterbatasan dari waktu mereka, karena mereka sangat sibuk banget nih. Orang ini organisasi mereka. Wala ada. Orang organisasi. Apalagi tugas-tugas kita juga yang lain juga banyak. Oke. Ya. Cukup sekian dari saya Lukman Hakim dan Mas Yuan pamit undur diri. Jika ada salah kata, mohon maaf. Por más que possa